Hai, Assalamualaikum. Selalu dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Dalam kabar yang selalu sehat dan selalu berlimpah rezekinya, amin. Aku bisa sharing lagi kegiatan aku hari ini. Alhamdulillah, ini kegiatan aku di luar rumah ya teman-teman. Jadi ini tuh aku lagi nemenin Pak Su untuk memperpanjang SIM. Tapi karena aku pas lagi perpanjang SIM-nya nggak aku sempat record ya gimana prosesnya atau apanya, aku mempersingkat waktu saja. Ini sudah sampai di destinasi selanjutnya atau di tujuan kita selanjutnya. Selesai perpanjang SIM, kita udah lapar ya teman-teman. Terus kita memutuskan untuk makan siang dulu di salah satu kafe yang di dekat sama rumah kita juga. Jadi arah mau pulang dari perpanjang SIM itu, kita mampir dulu ke sini. Sekalian main-main sebentar ya untuk anak aku karena ada mini playgroundnya. Alhamdulillah. Dan ujuk-ujuk aku udah sampai di rumah karena aku tidak masak ya teman-teman. Jadi tadi sebelum pulang aku mampir dulu ke warteg karena pas pagi aku tuh nggak sempat nyiapin sarapan teman-teman. Jadi aku cuma goreng telur, terus kita makannya di dalam mobil karena kita ngejar waktu. Soalnya perpanjang SIM itu ternyata maksimalnya cuma sampai jam 11 siang. Jadi kita terus pulang makan siang di luar. Nah ini untuk makan sore sampai malamnya kita beli aja. Alhamdulillah udah beli, udah lumayan, rasanya juga enak ya teman-teman. Ada beberapa lauk dan cocok rasanya di lidah aku sama Pak Su juga anak aku. Terus ini aku lanjut lagi, kita main ke dapur minimalis aku ya teman-teman. Insyaallah kalau kita punya rezeki mau aku renov dapurnya, walaupun ini rumahnya juga rumah sementara kita ya teman-teman, karena itu salah satu rumah yang dimilikin sama ibu mertua aku. Jadi dulunya sebelum aku nikah sama Pak Su tuh ini tuh dikontrakin, terus karena kita menikah ya akhirnya kita tinggal di sini gitu, salah satu rumah milik ibu mertua aku. Kita tuh ada rencana gitu teman-teman untuk beli rumah gitu atau enggak nyicil rumah atau ngontrak, tapi ibu mertua aku tuh sepertinya kurang menyetujui ya teman-teman. Aku nggak tahu ya kenapa ya, aku masih menikmati saja dulu seperti ini. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan waktunya pas, dananya juga pas, kita bisa dapat rumah impian sesuai yang kita mau. Amin amin rabbal alamin. Jadi sambil aku beberes ya teman-teman, aku mau cerita, sebelum aku menikah itu Pak Su tuh sudah ngambil rumah di perumahan, tapi qadarullah itu pas lagi COVID ya, jadi pembangunannya itu terhenti karena tidak diizinkan untuk melakukan pembangunan atau mendirikan bangunan atau renovasi pun tidak boleh gitu, karena emang pas lagi tahun itu ya sekitar tahun 2021-an itu COVID-nya lagi ada status-statusnya gitu ya teman-teman, ada di merah gitu. Jadi qadarullah itu tuh berhenti pembangunannya. Setelah 2 tahun 3 tahun kita nunggu, ternyata tidak ada kabarnya sama sekali, dan kita tuh sesekali untuk nengok ke sana tapi hanya seperti itu aja gitu, progresnya nggak ada progres yang signifikan. Jadi kita tuh udah mulai curiga ada apa sebenarnya gitu ya teman-teman. Aku ini ngomongnya juga sambil sedih ya teman-teman sebenarnya, karena kan gimana ya, namanya rumah itu kan adalah salah satu impian kita ya untuk ke jenjang kalau misalkan kita habis nikah kan pasti pengennya di rumah milik sendiri ya teman-teman. Maaf ya kalau kali ini ngomongnya aku agak belibet karena sambil cerita sambil mengingat kejadian yang menimpa kita itu lumayan berat ya itu, karena tuh sudah ada sebagian besar uang yang sudah masuk gitu ke bagian developernya. Uangnya juga nggak sedikit teman-teman. Kita mau ikhlasin juga, ya jujur aku belum ikhlas sampai sekarang ya teman-teman, tapi mau ditagi-tagi terus juga, orangnya juga kayak mengalihkan terus, kadang checklist, kadang tidak terkirim, cuman dibalas beberapa kali, habis itu udah nggak ada lagi kabarnya, entah itu seperti apa.
Aku juga dari yang baik-baik sampai yang mungkin agak emosi gitu sudah aku lakukan. Terus aku mau apa, mau bisa apa ya teman-teman, karena aku tahu kalau kasus seperti itu tuh tidak bisa untuk dikasuskan. Jadi masuknya tuh bukan ke pidana ya, masuknya tuh ke perdata. Jadi mereka tuh seperti itu tuh biasanya mereka berani untuk pasang badan, nggak apa-apa kita masuk penjara, uangnya ya nggak bisa balik juga ke kita, iya kan? Jadi aku daripada buang-buang waktu, tenaga, dan buang-buang dana juga ya teman-teman, pastinya aku nggak mau ngabisin uang aku untuk kedua kalinya yang nggak berguna, karena uang aku kan hilang kan. Kasarnya ya teman-teman, mau balik juga ya kalau misalkan nanti suatu saat kembali, itu aku alhamdulillah sangat-sangat bersyukur. Kalau enggak ya gimana caranya, ya harus balik ya teman-teman. Gimana caranya kita nanti bisa ke sana lagi atau apa, soalnya kan di sana masih ada kantor marketingnya teman-teman. Jadi ya gimana ya, mudah-mudahan, mungkin menurut Allah belum waktunya ya teman-teman. Aku ambil positifnya aja ya, itu aku berpikir positif itu sambil aku menenangkan hati aku gitu, karena kan aku mau menikah itu awalnya ya karena Pak Su juga sudah menyediakan rumah tempat tinggal gitu, tapi ya udah, mungkin ada suatu hal yang kita nggak tahu gitu. Karena aku percaya dari kata-kata seperti ini, mungkin yang menurut kita baik itu menurut Allah tidak baik, tapi yang menurut kita tidak baik menurut Allah itu bisa jadi baik untuk kita. Jadi aku nggak tahu ya ke depannya seperti apa, ada kejadian apa, kenapa kita belum diizinkan untuk mempunyai rumah sendiri ya, walaupun ini kita menempati rumah bukan kontrak ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu apa yang terjadi ke depannya nanti. Yang pasti aku selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan apa yang terjadi dengan aku dan Pak Su itu dapat hikmahnya, dapat balasannya yang baik-baik, amin ya. Dan mungkin ada hal yang lebih indah yang Allah siapin untuk aku dan Pak Su, untuk anak aku juga, untuk keluarga kecil aku ke depannya itu ya. Mungkin rumah yang kita mau beli itu menurut Allah tidak baik untuk kita ya, aku juga nggak tahu. Aku pokoknya dalam masalah apapun di dalam hidup aku itu nggak pernah bersuuzon kepada Allah gitu. Aku sebaliknya aku selalu berprasangka baik, karena aku percaya apa yang sudah Allah gariskan untuk aku dan keluarga aku itu adalah yang terbaik. Aku cuma doa seperti itu, dan aku selalu berharap yang baik-baik ke depannya, yang positif-positif ke depannya. Mungkin juga kita menempati di sini karena orang tua atau mertua aku tuh sudah tua ya teman-teman. Terus yang bisa diandalkan mungkin hanya suami aku, yaitu anak yang mertua aku, karena kan adik ipar aku itu ikut suaminya ya jelas. Jadi agak jauh dari rumah, kan aku di Jogja, adik ipar aku di Klaten. Aku nggak tahu ya, pokoknya mudah-mudahan aku atau kalian selalu doa yang baik-baik aja, karena itulah yang bikin hati kita tuh tentram, hati kita itu tidak gelisah dan tidak seperti kayak terburu-buru gitu loh teman-teman. Aku mencoba ikhlas dan lapang dada ya dengan apa yang terjadi di keluarga aku, karena siapa sih yang gak mau punya tempat tinggal sendiri ya teman-teman. Jadi aku yang penting selalu berusaha aja. Seperti sekarang juga aku sama Pak Su masih selalu berusaha ya teman-teman, untuk dapetin apa yang udah kita impikan. Jadinya aku curhat ya teman-teman, maaf ya, karena aku tuh nyaman gitu kalau cerita tanpa bertatap muka, karena aku juga percaya kalian pasti bakal doain aku dan juga teman-teman semua ini doa yang baik-baik ya. Dan makasih teman-teman yang udah mungkin ngedoain aku, semoga doa baiknya juga berbalik ke diri kalian masing-masing, amin amin Allahumma amin. Terima kasih udah dengerin cerita aku teman-teman. Jadi ini aku kembali lagi ke kegiatan aku udah selesai beberes dapurnya, terus juga tadi aku udah nyikat sinknya teman-teman. Dan kebetulan ini tuh udah kosong dua-duanya untuk sabun cuci piring sama sabun cuci tangannya. Dan ini tuh ternyata tahu gak sih teman-teman, aku tuh kebalik ngisinya, malah yang sabun cuci piring aku isi sama sabun cuci tangan, dan yang botol sabun cuci tangan tuh aku isi sama sabun cuci piring. Ya udah, aku pokoknya inget-inget aja yang
sebelah sini tuh, yang sebelah kiri, paling kiri ini itu untuk sabun cuci piring ya, biar cepet, soalnya aku emang tempatinnya seperti itu, jadi aku balik aja teman-teman. Terus ya udah, ini aku kasih tahu juga ke suami aku kalau mau cuci tangan jangan yang tulisannya hand soap ya, tulisannya yang di soap, karena aku tuh kebalik. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalkan kita salah pakai, tapi kalau misalkan kita cuci piring pakai sabun cuci tangan kan aneh juga ya teman-teman. Kalau misalkan kita cuci tangan pakai sabun cuci piring masih oke lah, walaupun nggak sekesat sabun cuci tangan ya. Tapi kalau misalkan sabun cuci piringnya kita ganti pakai sabun cuci tangan kan ya apa ya, gak enak aja gitu untuk di piringnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini aku cuman nyapu di bagian sininya aja ya teman-teman, karena di ruangan yang depan TV itu udah aku beresin juga. Ini tuh aku mau sapu-sapuin di bawahnya aja, karena kan habis aku buka-bukain makanan jadi ada aja gitu yang jatuh. Terus juga aku nyapunya nggak sampai depan, aku cuman serokin di bagian sini. Yang penting itu yang dilihat mata tuh bersih, karena aku juga udah lihat kamar mandi, dapur, terus juga bagian depan juga udah rapi. Selain aku sapu-sapuin di bagian sini, aku juga ngelap-ngelapin, soalnya kan ada makanan yang jatuh gitu ya teman-teman ke meja makan. Aku cuma tisu-tisuin aja, karena tadi juga sebelumnya udah aku semprot pakai ini Mr. Muscle. Terus ada aja gitu ya yang ketinggalan gitu. Jadi kan kayak boros tisu ya teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu. Udah selesai juga kegiatan aku sampai sore ya ini teman-teman. Terima kasih yang udah mau tadi kalian dengerin cerita aku, terus juga nontonin sampai akhir. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.